Seringkali kami bertanya-tanya, ya Tuhan, apakah yang bisa kami lakukan ketika berbagai pergumulan hidup menghampiri kehidupan kami, termasuk pergumulan hidup karena duka cita yang kami alami di tempat ini. Tapi kemudian kembali kami mengingat, ya Tuhan, bahwa sekalipun kemudian hati kami pedih, kami meratap menangis di sini, kami punya Allah yang akan memampukan kami dan menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam bersama, menyerahkan pergumulan hidup ini, duka cita ini, termasuk ketika segenap rumpun keluarga harus menghadapi, tidak akan lagi berjumpa dengan ibu, saudara, suami, anak yang kami kasihi ini. Kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Karena itu, biarlah kami dituntun oleh hikmat-Mu, sehingga firman di pelataran duka ini boleh kami pahami dengan baik, sehingga ketika kami memahaminya dengan baik, firman ini boleh menjadi pegangan bagi segenap rukun keluarga di tempat ini. Hamba-Mu yang akan Engkau pakai berdiri di tempat ini, Tuhan kiranya juga mampukan. Di dalam Yesus kami berdoa kepada-Mu, ya Bapa di sorga. Amin. Ayat 15 dan kitab Wahyu pasal 14 ayat 13a. Mazmur pasal 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saya ulangi, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Wahyu pasal 14 ayat 13a. Dan aku mendengar suara dari sorga yang berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, terlebih bagi segenap rumpun 13 tadi, dua ayat yang pendek, tapi dalam dua ayat itu muncul dua kata sifat, yakni di Mazmur 116 tadi ayat 15 muncul kata berharga, kata sifat berharga, dan di Wahyu pasal 14 ayat 13 tadi ada kata berbahagia. Berharga dan berbahagia. Dua kata sifat, saudara-saudara, yang sangat kontras dengan kalimat yang mengikutinya. Tentu sejenak, saudara-saudara, ketika kita mendengar kalimat kematian yang berharga dan berbahagia, mungkin sedikit membingungkan. Dan tentunya kita akan berpikir dan bertanya dalam hati, bagaimana mungkin kematian yang pastinya kematian yang namanya kematian itu pasti selalunya akan memberikan keduka cita. Kita renungkan, saudara-saudara, di saat mana kematian itu menjadi kematian yang bisa dikatakan berbahagia dan berharga? Apakah kematian itu bisa kita sebut berharga, berbahagia ketika upacara pemakaman berharga dan berbahagia ketika
Buddha tunuan tedongna. Apakah bisa dikatakan berharga dan berbahagia ketika banyak tamu yang datang? Ataukah seperti apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Bacaan kitab Mazmur dan